Swastiastu, Om Abhinamastu, Namo Sidam. Dalam kesempatan ini kita akan membahas moderasi beragama melalui pemahaman sejarah. Ada banyak pertanyaan, sejak kapan ada sampradaya di dalam agama Hindu? Kita akan melihat jejak-jejak perjalanan agama Hindu atau sejarah evolusi Hindu yang kita lihat pada zaman Purana atau era Puranic Religion antara 300 sampai dengan 700 Masehi. Yang mana bentuk agama Hindu pada zaman Purana sebenarnya merupakan kelanjutan dari zaman Panca Upasaka, di mana pada zaman Purana kesusastraan penting pada zaman ini adalah kitab-kitab Purana yang mana secara tradisi diyakini ditulis oleh Maharshi Vyasa dan umumnya disebut Pancamaweda. Ada 18 kitab Purana mayor yang disebut dengan Mahapurana dan 18 kitab Purana minor atau Upapurana. Seperti misalnya Siwa Purana adalah salah satu kitab suci dalam mazhab Siwa, Brahmanda Purana adalah kitab suci dalam mazhab Sakta, dan Bhagavatam Purana adalah salah satu kitab suci dalam mazhab Vaishnava dan lain-lainnya. Namun pada akhir zaman Purana terjadi kekacauan di antara umat Hindu akibat pertentangan yang hebat antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Hal-hal yang dipertentangkan antara lain mengenai ajaran ahimsa, mengenai upacara yatnya dan kurban binatang, mengenai vegetarian dan non-vegetarian, dan hal-hal prinsip lainnya. Pertentangan ini semakin memanas dan memuncak pada akhir zaman Purana, termasuk antara pemeluk agama Hindu dan agama Buddha. Nah, jadi ada hal-hal yang dipertentangkan yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat Hindu dan umat Buddha. Perbedaan konsep manifestasi Panca Upasaka dengan konsep ketuhanan pada akhir zaman Purana inilah yang merupakan salah satu penyebab adanya perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perpecahan di zaman Purana. Jika kita lihat pada zaman Pancasaka atau Panca Upasaka dengan konsep manifestasinya, tidak ada perbedaan yang secara tegas menyatakan bahwa antara satu mazhab dengan mazhab lainnya itu berbeda, tetapi lebih mirip sebagai 5 macam pemujaan kepada Ista Dewata. Sedangkan konsep dewa dalam akhir zaman Purana lebih mengerucut menuju pada perbedaan yang tegas antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Berikut sekilas perbedaan-perbedaan antara era Pancasaka dan zaman Purana. Nah, setelah beranjak dari zaman Purana, ada masa berikutnya yang juga merupakan masa yang disebut dengan masa reformasi Hindu antara 700 sampai dengan 1200 Masehi, yang mana pada masa ini disebut juga era Adi Sangkaracarya. Pada masa ini muncul 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ortodok yang berdasarkan kitab Brahmana, dan yang kedua adalah kelompok Vedantis atau Vedanta Sutra. Nah, ajaran Mimamsa dari Kumarilabhata dan Resi Prabhakaran mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai surga atau moksa adalah upacara yatnya. Sedangkan Uttara Mimamsa atau Vedanta ajarannya pada Upanishad secara sistematis disusun dalam kitab Vedanta Sutra oleh Maharshi Badarayana dan dikomentari beberapa ahli seperti Sangkaracarya, Ramanuja, Madhva, Vallabha, dan Nimbarka. Kemudian agama Hindu kembali menjadi pecah menjadi 2. Yang pertama, golongan rasionalis Vedantis atau Vedanta atau Vaidika Dharma yang dipimpin oleh Sangkaracarya dari mazhab Saiwa dan Ramanuja dari mazhab Vaishnava. Sumber ajarannya adalah Brahma Sutra, Bhagavad Gita, dan Upanishad atau Vedanta atau disebut dengan Prasthana Traya.
Sedangkan golongan Tantrayana atau Tantrika Dharma atau golongan ritual yang dipimpin oleh Resi Prabhakara, Resi Madana Misra, Resi Kumarilabhata dari mazhab Siwa Tantra dan Vaisnava Tantra, di mana ajarannya berupa upacara atau ritual yang filosofinya diambil dari kitab-kitab Brahmana, Mimamsa Sutra, dan kitab-kitab Tantra atau kitab agama. Nah, kemudian setelah terjadinya perdebatan panjang di antara para tokoh-tokoh ini, Sangkaracarya sebagai pemenang dalam perdebatan dengan semua kelompok. Oleh karena itu zaman ini disebut pula dengan zaman Sangkaracarya. Selanjutnya, Sangkaracarya mengelompokkan semua mazhab dalam agama Hindu menjadi 5 kelompok yang disebut dengan Pancapaksa atau Pancapasana atau 5 macam keyakinan, yaitu ada Saiwa Paksa, Vaisnava Paksa, Sakta Paksa, Ganapati Paksa, dan Saura Paksa. Kelompok ini disebut dengan kelompok Vedantis. Namun demikian, kelompok Vedantis juga mengalami perpecahan. Terjadi pertentangan di antara kelompok Vedantis itu sendiri. Sangkaracarya dari Saiwa Paksa dengan paham Adwaita Vedantanya ditentang oleh Ramanuja dari Vaisnava Paksa dengan ajaran Visista Dwaitanya. Kemudian di dalam kelompok Vaisnava sendiri juga terjadi pertentangan di antara kelompok Vedantis di dalam Vaisnava itu sendiri, di mana Ramanuja dari Vaisnava Paksa dengan Visista Dwaitanya ditentang oleh Madhva dengan ajaran Dwaita Vedantanya. Demikian pertentangan berlanjut di mana Madhva dengan ajaran Dwaita Vedantanya ditentang oleh Nimbarka dengan Dwaita Dwaita. Tidak hanya sampai di situ, Ramanuja juga ditentang oleh Walabha dari Vaisnava Vedanta lainnya dengan ajaran Suddha Dwaita. Nah, inilah pertentangan-pertentangan yang terjadi pada kelompok Vedantis. Nah, perbedaan pendapat mengenai prinsip-prinsip filsafat menjadi sumber perpecahan dalam golongan Vaisnava Vedanta. Masing-masing golongan ini membangun garis perguruan yang disebut Sampradaya dan memuja Krishna sebagai Tuhan. Kemudian mazhab Vaisnava Vedanta memiliki 4 sampradaya, yaitu Sampradaya Sri Vaisnava yang mengikuti ajaran filsafat dari Vaisnava Ramanuja, Sampradaya Brahma mengikuti ajaran filsafat Vaisnava Madhva, Sampradaya Kumara mengikuti ajaran filsafat dari Vaisnava Nimbarka, dan Sampradaya Rudra mengikuti filsafat dari Vaisnava Walabha. Namun demikian, meskipun Sampradaya Rudra kelihatannya terkait dengan Dewa Rudra yang ada di dalam konsep Siwaisme, namun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan konsep-konsep ajaran Siwaisme. Demikian saudara Mas Dharma dimanapun berada, dari buku Sejarah Evolusi Hindu Profesor Dr. Litt Dr. I Gusti Putu Palgunadi telah kita ulas mengenai sejak kapan sampradaya itu ada di dalam agama Hindu. Terima kasih, selamat menikmati dan semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai penambah wawasan di dalam meningkatkan moderasi beragama. Om Santi Santi Santi.